Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Benjamin Sesko merapat ke Arsenal. Leipzig buka pintu, tapi ada satu ganjaran. Arsenal kembali membuat gebrakan di bursa transfer musim panas 2025. Tim asuhan Mikel Arteta dikabarkan serius ingin mendatangkan penyerang muda berbakat Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Menurut laporan dari Tribuna, The Gunners dan RB Leipzig sudah menjalin komunikasi terkait transfer ini. Benjamin Sesko sendiri menjadi salah satu nama yang telah mendapatkan persetujuan langsung dari Arteta untuk mengisi lini depan Arsenal musim depan. Namun, proses transfer ini belum sepenuhnya mulus. Leipzig memasang harga sebesar 80 juta euro dalam kurung sekitar 1,5 triliun rupiah, sedangkan Arsenal hanya sanggup menawar hingga 70 juta euro dalam kurung sekitar 1,3 triliun rupiah. Selisih 10 juta euro inilah yang masih menjadi batu sandungan. Menariknya, Leipzig memang sengaja menaikkan harga jual Sesko karena mereka tidak lolos ke Liga Champions musim depan. Klub asal Jerman itu ingin memaksimalkan potensi keuntungan dari penjualan sang striker muda. Dengan sinyal positif dari Leipzig yang bersedia melepas Sesko, akankah Arsenal bersedia menambah tawaran mereka? Bagaimana menurut kamu, Go Owners? Apakah Sesko layak ditebus seharga itu? Komentar di bawah, yuk! Langkah besar Arsenal Rodrigo bisa datang dari dana penjualan 6 pemain ini. Arsenal sedang merencanakan langkah besar untuk menyegarkan skuad mereka jelang musim 2025/26. Dengan kehadiran Andrea Berta sebagai direktur olahraga baru, klub London Utara ini punya ambisi besar mengakhiri puasa gelar Premier League dan tampil lebih garang di semua kompetisi. Salah satu target utama mereka adalah Rodrigo Goes, bintang Brasil dari Real Madrid yang dianggap solusi tepat untuk memperkuat lini depan Arsenal. Namun harga transfer Rodrigo yang kabarnya mencapai sekitar 1,55 triliun rupiah membuat manajemen harus berhitung dengan cermat. Disinilah strategi penjualan pemain jadi kunci. Arsenal berpeluang mengumpulkan dana hingga 2,35 triliun rupiah dari penjualan 6 pemain sekaligus membuka peluang merekrut Rodrigo ke Emirates Stadium. Beberapa nama besar pun diperkirakan bakal meninggalkan klub, termasuk Alexander Zinchenko yang sudah lama jadi andalan. Gabriel Martinelli juga dikabarkan masuk daftar jual, dengan Bayern Munich yang dikabarkan sudah mulai mendekati pemain Brasil ini. Martinelli yang didatangkan dengan harga sekitar 132 miliar rupiah pada 2019 kini punya nilai pasar mencapai 1,04 triliun rupiah potensi keuntungan besar bagi Arsenal jika melepasnya. Di posisi kiper, Calvin diperkirakan bakal dilepas secara permanen setelah masa pinjamannya di Real Valladolid. Kehadiran Kepa Arrizabalaga sebagai pelapis David Raya membuat peluang Hein makin tipis. Sementara itu, Fabio Vieira yang gagal menunjukkan performa maksimal di Emirates dan kini kembali dipinjamkan ke Porto, nilainya anjlok menjadi 420 miliar rupiah, jauh di bawah harga beli. Kehadiran Rodrigo diyakini sebagai langkah strategis untuk melengkapi lini serang Arsenal. Dengan teknik kelas dunia dan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa bersama Real Madrid, Rodrigo bisa jadi kunci sukses Arsenal musim depan. Menurut kamu, strategi jual beli ini tepat atau berisiko untuk Arsenal? Siapa pemain yang sebaiknya dipertahankan dan siapa yang harus dilepas? Yuk, diskusi di kolom komentar. Arsenal bisa raup jutaan dolar dari penjualan kiper ke klub terdegradasi. Kabar menarik datang dari bursa transfer musim panas ini. Aaron Ramsdale, kiper Southampton yang dulu pernah membela Arsenal, dikabarkan tengah jadi incaran Galatasaray juara Liga Super Turki yang saat ini harus menghadapi degradasi. Harga Ramsdale kabarnya hanya sekitar 20 juta, harga yang cukup terjangkau untuk klub sebesar Galatasaray. Transfer ini berpotensi jadi keuntungan besar buat Arsenal yang diyakini masih memegang klausul dalam kesepakatan transfer sang kiper. Galatasaray yang dikenal memiliki banyak mantan pemain Liga Primer di skuadnya, kini serius ingin mendatangkan Ramsdale ke Istanbul. Ini bisa jadi kejutan transfer yang menarik di musim panas ini. Sementara itu, Arsenal sendiri tengah fokus memperkuat skuad mereka dengan mengincar Mohamed Kudus dari West Ham United. Kudus disebut-sebut sebagai tambahan yang kuat untuk tim Mikel Arteta dengan gaya bermain dan fleksibilitasnya yang diprediksi jadi aset berharga. Meski Kudus masih berkomitmen dengan West Ham, spekulasi tentang peluang kepindahannya ke Arsenal terus berkembang. The Gunners tampak siap bergerak cepat untuk merekrutnya. Bagaimana menurutmu, apakah Ramsdale harus dilepas ke Galatasaray?
Dan apa harapan kamu untuk kedatangan Mohamed Kudus di Arsenal? Tulis pendapatmu di kolom komentar, ya. Berapa harga Arsenal untuk boyong bintang Chelsea, Noni Madueke? Arsenal dikabarkan sudah mendapatkan bocoran harga yang harus mereka siapkan jika ingin memboyong Noni Madueke dari Chelsea di bursa transfer musim panas 2025. Seperti diketahui, Arsenal tengah mencari sosok baru untuk memperkuat lini serang mereka. Dalam 2 musim terakhir, The Gunners hanya mengandalkan Gabriel Jesus sebagai penyerang natural. Sayangnya, kontribusi Jesus belum sepenuhnya memuaskan. Bahkan saat Jesus cedera musim lalu, Arsenal sampai harus menurunkan Mikel Merino yang sebenarnya gelandang sebagai penyerang darurat. Kini, Noni Madueke jadi incaran terbaru Arsenal. Dilansir dari The Independent, Chelsea mematok harga sebesar 50 juta pounds atau sekitar 1,1 triliun rupiah untuk melepas pemain mereka ini. Namun bandrol tinggi tersebut menjadi kendala bagi Arsenal yang disebut-sebut keberatan dengan angka tersebut. Selain Madueke, Arsenal juga terus mengupayakan transfer striker Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Sesko sendiri memiliki klausul pelepasan senilai 80 juta euro dalam kurung sekitar 1,5 triliun rupiah yang juga cukup berat untuk klub. Tidak hanya itu, Arsenal juga dikabarkan mengincar Victor Gyökeres dari Sporting CP. Gyökeres sudah memilih Arsenal dibandingkan tawaran dari Manchester United dan berharap transfernya bisa terrealisasi dengan harga antara 60 hingga 70 juta euro. Namun Sporting CP kemungkinan akan mematok bandrol yang lebih tinggi dari perkiraan tersebut. Menurut kamu, apakah harga-harga tersebut masuk akal untuk pemain-pemain ini? Siapa yang paling layak direkrut Arsenal musim depan? Yuk share opini kamu di kolom komentar. Bursa transfer panas. Manchester United serius kejar Bryan Mbeumo dari Brentford. Manchester United makin serius di bursa transfer musim panas ini. Klub yang kini ditangani Ruben Amorim kembali mengajukan tawaran baru untuk mendatangkan penyerang andalan Brentford, Bryan Mbeumo. Setelah tawaran sebelumnya ditolak, Setan Merah kini menaikkan nilai penawaran mereka menjadi 60 juta sekitar Rp1, 3 triliun. Menurut laporan dari Sky Sports pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat, 24 Juni 2025. Sebelumnya MU hanya menawar sebesar 55 juta, namun Brentford menolaknya. Mbeumo tampil mengesankan musim lalu dengan torehan 20 gol dan 8 assist dalam 38 penampilan di Premier League. Kontribusinya turut mengantarkan Brentford finish di posisi ke-10 dengan catatan 16 kemenangan dan 8 hasil imbang. Brentford disebut menghargai Mbeumo lebih dari angka yang ditawarkan MU saat ini, meskipun kontrak sang pemain masih tersisa 2 tahun lagi. Klub berjuluk The Beast itu dikabarkan siap mendengarkan tawaran, namun tetap mempertahankan nilai tinggi untuk pemain andalannya tersebut. Sebelumnya, Tottenham Hotspur juga telah melakukan pembicaraan awal dengan Brentford untuk merekrut Mbeumo. Apalagi pelatih baru Spurs, Thomas Frank, adalah mantan bos Mbeumo, sebuah faktor yang sempat membuat sang pemain tertarik. Namun kini menurut sumber yang dikutip Sky Sports News, Mbeumo condong ke Manchester United dan peluang kepindahannya ke Old Trafford pun semakin terbuka lebar. Setuju atau tidak Mbeumo ke MU? Apakah dia sosok yang tepat untuk mengangkat lini serang Setan Merah? Yuk tinggalkan komentar dan diskusikan bareng fans lainnya. Chelsea incar Garnacho. Tawarkan Kunku sebagai pelicin ke Manchester United. Chelsea kembali membuat gebrakan jelang bursa transfer musim panas dengan mengincar bintang muda Manchester United Alejandro Garnacho. Tak main-main, klub asal London Barat itu bahkan siap menawarkan Christopher Nkunku sebagai bagian dari kesepakatan besar antar dua klub raksasa Inggris ini. Menurut kabar yang beredar, Manchester United juga diam-diam tengah memantau peluang untuk mendatangkan Nkunku. Meski bukan target utama, pemain serba bisa milik Chelsea itu tetap dipandang sebagai opsi tambahan jika kesempatan yang tepat muncul. Artinya, United membuka peluang untuk memperkuat skuad dengan pengalaman yang dimiliki Nkunku. Di sisi lain, Garnacho sudah menjadi target Chelsea sejak Januari lalu. Winger muda asal Argentina yang baru berusia 20 tahun ini dinilai punya potensi besar untuk masa depan klub. Chelsea percaya dengan polesan yang tepat, Garnacho bisa jadi salah satu pemain sayap paling berbahaya di Premier League. The Blues sempat punya posisi lebih unggul dalam perburuan Garnacho, terutama jika mereka bergerak cepat dan kembali mengajukan tawaran di musim panas ini. Namun ada sedikit catatan dari pihak Manchester United, kekhawatiran soal karakter Garnacho yang pernah menuai kontroversi di internal klub. Menurut kamu, apakah Garnacho cocok pindah ke Chelsea?
Dan apakah Manchester United sebaiknya menerima tawaran yang melibatkan Christopher Nkunku? Yuk sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Komentar Guardiola buka rahasia tendangan bebas emas Claudio Echeverri. Latihan diam-diam berbuah gol indah. Dalam laga tersebut, Ilkay Gundogan tampil gemilang dengan memborong 2 gol. Sementara 4 gol lainnya dicetak oleh Echeverri, Erling Haaland, Oscar Bob, dan Ryan Cherki. Namun sorotan utama justru jatuh pada gol Echeverri yang dicetak di menit ke-27 lewat eksekusi free kick melengkung ke pojok kiri atas gawang Al Ain. Tak butuh waktu lama, Pep Guardiola pun mengungkap rahasia di balik tendangan bebas indah tersebut. Saya akan bilang pada Anda mengenai sebuah rahasia sejak dia datang dan dalam 3 atau 4 bulan dengan rekan-rekan setim. Pada akhir sesi latihan, dia berlatih tendangan bebas sendirian, dengan kiper, dengan pagar betis. Yang lain tidak berlatih. Dia berlatih dan kerjanya terbayarkan, ujar Guardiola seperti dikutip dari situs FIFA. Dia mempunyai keberanian dan kualitas saat Anda berlatih. Anda tahu itu seperti golf atau basket. Lebih banyak Anda berlatih tembakan bebas, Anda mempunyai peluang lebih banyak, tambahnya. Dedikasi dan kerja keras Echeverri pun menuai hasil. Golnya tak hanya menjadi hiburan, tapi juga simbol konsistensi dan mentalitas juara yang dibangun sejak latihan. Menurut kamu, apakah Echeverri layak jadi eksekutor utama tendangan bebas City ke depan? Apakah ini pertanda lahirnya bintang besar baru di Etihad? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Liverpool siap tukar Nunes dan Chiesa demi dapatkan Victor Osimhen. Drama bursa transfer musim panas kian panas. Liverpool dikabarkan tengah didekati oleh Napoli untuk 2 pemain mereka, Darwin Nunes dan Federico Chiesa. Menariknya, situasi ini justru bisa dimanfaatkan The Reds untuk mendapatkan Victor Osimhen. Baik Nunes maupun Chiesa saat ini tengah menjajaki peluang untuk hengkang dari Anfield. Keduanya kesulitan menembus tim inti, terutama setelah kedatangan Florian Wirtz musim panas ini yang semakin memadati lini serang. Di saat bersamaan, Napoli menunjukkan ketertarikan kuat terhadap kedua pemain tersebut. Bahkan kabarnya Nunes dan Chiesa sudah tertarik untuk bereuni dengan pelatih anyar mereka, Antonio Conte, di Serie A. Sementara itu, posisi Napoli juga tak terlalu menguntungkan dalam mempertahankan Osimhen. Kontrak sang striker hanya tersisa 1 tahun lagi, membuat musim panas ini menjadi kesempatan terakhir bagi Napoli untuk menjualnya dengan nilai tinggi. Menurut laporan yang beredar, Osimhen memiliki klausul pelepasan sebesar 64,2 juta. Ini adalah angka yang bisa sangat menarik bagi Liverpool, apalagi jika diperhitungkan sebagai bagian dari paket transfer Nunes dan Chiesa ke Napoli. Kini pertanyaannya, akankah Liverpool mengambil langkah besar ini dan menukar 2 pemainnya untuk mengamankan Osimhen? Bagaimana menurut kamu, fans Liverpool? Apakah Osimhen layak didatangkan meski harus melepas Nunes dan Chiesa sekaligus? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.